saya Angelika Abraham. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Manajemen Bisnis, kelas 5 MS1. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai rantai pasok dari salah satu produk yang saya pilih. Tugas ini dibuat menjadi salah satu pemenuhan ujian asesmen dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Untuk itu, pastikan kalian semua menonton sampai akhir. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Saat ini saya memilih salah satu produk yang sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu teh celup merek Sariwangi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat teh celup Sariwangi ini berasal dari perusahaan apa. Jadi pada awalnya teh celup merek Sariwangi ini diperkenalkan oleh PT Sariwangi yang merupakan salah satu perusahaan lokal yang memperkenalkan inovasi teh celup di tanah air pada tahun 1973. Namun pada tahun 1989, merek Sariwangi ini secara resmi telah diakuisisi oleh Unilever Indonesia yang sampai sekarang terus mengembangkan merek tersebut hingga menjadi salah satu produk teh terkemuka yang ada di Indonesia. Jadi Unilever bertanggung jawab secara penuh atas pemasaran distribusi teh celup Sariwangi secara luas. Nah, selanjutnya di sini saya akan juga menjelaskan apa saja yang menjadi visi dan misi dari Unilever terlebih khusus pada produk teh celup Sariwangi. Visinya yaitu menjadi merek teh terkemuka yang menciptakan momen kebersamaan melalui secangkir teh berkualitas bagi keluarga Indonesia. Pasti teman-teman semua sudah melihat di iklan-iklan teh celup Sariwangi ini sudah sangat-sangat populer karena menjadi salah satu teh celup praktis yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Baru selanjutnya itu ada misi. Yang pertama tentunya menghadirkan teh berkualitas yang terbuat dari bahan pilihan, mendukung budaya minum teh sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Yang ketiga, membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui inovasi dan tradisi. Kurang lebih itu yang menjadi perkenalan singkat dari teh celup merek Sariwangi. Langsung saja kita masuk dalam penjelasan rantai pasok dari daun teh celup Sariwangi, mulai dari bahan baku sampai ke pendistribusian sampai kepada tangan konsumen. Yang pertama, bahan baku yang digunakan oleh teh Sariwangi teh celup, jahe, dan daun teh hitam. Itu ada daun teh hitam, jahe, dan kunyit. Yang pertama itu daun teh hitam. Daun teh hitam ini berasal dari pucuk tanaman teh Camellia sinensis yang ditanam dan dipetik langsung oleh para petani lokal yang kemudian dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN yang kemudian disuplai ke PT Unilever Indonesia. Daun teh hitam ini melalui berbagai proses mulai dari penanaman, pemetikan, pengeringan akhir, penyortiran, pengemasan, terakhir itu ada penggulungan dan eksidasi atau dibiarkan terpapar udara. 3. Kunyit. Sariwangi berasal dari bibit tanaman kunyit atau kurkumalong yang merupakan bagian dari keluarga jahe. Jahe ditanam dan dipanen oleh petani kunyit yang kemudian disuplai dan dikelola oleh PT Unilever Indonesia. Untuk setiap proses dari penanaman kunyit kurang lebih hampir sama dengan jahe. Selanjutnya ada bahan-bahan penolong yang digunakan oleh teh celup Sariwangi, yaitu yang pertama kantong teh atau kertas filter. Kertas filter berasal dari atau berbahan dasar selulosa yang diperoleh dari serat tanaman kayu konifer atau kayu pinus. Kayu pinus sendiri didapatkan dari PT Indakiat Pulp dan Paper Tbk yang memiliki perkebunan dan pabrik sendiri. Kemudian disuplai ke PT Unilever Indonesia. Selain menggunakan kertas filter,
Mungkin juga menggunakan lapisan tambahan seperti kertas berlapis. Selanjutnya ada tali teh sariwangi. Tali teh sariwangi berasal dari kapas. Kapas terbuat dari atau diambil dari serat kapas yang diambil dari biji kapas dari tanaman kapas atau gossypium. Serat kapas ini dikumpulkan, diproses, dan dibersihkan dari biji kapas oleh petani tanaman kapas, yang kemudian serat ini dipintai menjadi benang untuk membuat tali kantong teh. Kapas ini diproduksi oleh PT Kencana Agri Tbk yang kemudian disuplai ke PT Unilever Indonesia. Akhir itu, teh celup sariwangi dibungkus menggunakan kemasan saset. Kurang lebih itu yang menjadi bahan baku serta bahan penolong dari teh celup sariwangi, daun teh hitam, dan jahe. Selanjutnya, setelah melalui berbagai proses produksi, teh celup sariwangi, daun teh hitam, dan jahe ini akan dipasarkan atau akan dijual di berbagai tempat, mulai dari media sosial sampai dijual secara langsung. Teh celup ini bisa didapat di berbagai e-commerce, pasar tradisional, supermarket, sampai pada warung. Baik, itulah yang menjadi pembahasan saya mengenai rantai pasok dari teh celup sariwangi, daun teh hitam, dan jahe. Jika ada salah-salah kata dan pengucapan kata, saya mohon maaf. Dan jika ada informasi-informasi yang kurang jelas yang saya sampaikan, saya juga memohon maaf. Untuk itu, terima kasih.